Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Senata. Untuk kali ini akan sedikit memaparkan terkait bahasan aspek kepemimpinan. Karena seperti yang kita tahu, dari segala hal yang kita lakukan setiap hari dalam kita bersosialisasi dan juga sampai kita bekerja tentu akan melibatkan aspek kepemimpinan. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kepemimpinan itu adalah secara umum dapat kita pahami adalah di mana hubungan ada satu orang yang di sini adalah menjadi sosok pemimpin, di mana dia mampu memberikan pengaruh sehingga orang lain yang ada di sistem tersebut akan mengikuti arahan dari kita untuk mencapai suatu tujuan, di mana kepemimpinan tersebut termasuk juga dengan kategori kita memberikan bimbingan, arahan, dan pengaruh. Nah, apa sih yang menjadikan seorang pemimpin dapat secara efektif memberikan pengaruh? Itu adalah ada pada kunci kemampuan skill dasar atau leadership skill yang harus dimiliki dari seorang pemimpin sehingga dapat mudah mempengaruhi atau menggerakkan anggota tim yang kita pimpin, karena kita menjadi pemimpin dalam suatu tim. Misalnya pertama tentu adalah komunikasi. Tanpa komunikasi yang baik, tentu visi misi yang akan kita terapkan bersama di dalam tim atau akan kita menggerakkan anggota akan susah jika komunikasi tidak berjalan dengan baik. Kemudian harus mudah untuk beradaptasi dan juga membangun tujuan. Dan hal yang tetap harus dipegang oleh seorang sosok pemimpin adalah tetap harus berorientasi kepada tujuan, karena menjadi seorang pemimpin pada intinya adalah membantu mengawal suatu kelompok atau seluruh anggota tim untuk sepaham, memiliki visi misi yang sama untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati atau ditetapkan di awal. Kemudian keterampilan lain yang perlu semakin diperkuat pada sosok seorang pemimpin antara lain adalah tentu adalah planning atau perencanaan, kemudian ada organizing, kemudian adalah supervisi juga. Sudah tentu kita melakukan pengawasan, monitoring terhadap sistem yang kita bangun dan kita jalankan, menjalankan organisasi yang berisi anggota-anggota kita. Dan satu lagi adalah bagaimana kita mempersiapkan tim, karena tanpa tim yang bagus, seorang pemimpin yang memiliki passion yang kuat pun juga akan mengalami kesulitan dalam meraih tujuan. Sehingga pembentukan tim di awal juga harus dicermati dengan benar ya. Bagaimana kita dapat mengoptimalkan hingga memaksimalkan kemampuan dari anggota tim, sehingga masing-masing kelebihan dari tim yang menjadi anggota tim kita, maksud saya adalah dapat kita eksplor semaksimal mungkin, sehingga masing-masing dari kelemahan yang dimiliki anggota tim dapat tertutupi sehingga dapat memperlancar dalam meraih tujuan atau visi misi yang kita tetapkan. Sehingga selain planning juga yang perlu dipersiapkan adalah tim ya, itu sangat penting. Kemudian ketika kita membahas kepemimpinan, ada satu aspek juga terkait efektivitas tim. Nah, dalam menjalankan suatu organisasi di mana di suatu tim ada beberapa anggota misalnya, itu perlu diarahkan untuk terbentuk menjadi suatu tim yang efektif. Nah, sebenarnya ciri-ciri apa yang dapat dikatakan dengan tim yang efektif? Nah, pertama adalah kesatuan tujuan. Sudah jelas seperti yang kita bahas dalam suatu organisasi, suatu sistem, suatu keanggotaan, semua harus memiliki satu tujuan yang sama untuk mencapai ini ya, tujuan yang sudah kita tetapkan. Jangan sampai ada dualisme atau yang lain sih. Harus satu tujuan atau satu visi misi. Kemudian tim yang efektif juga ditandai dengan pembagian tugas yang tepat ya, jadi proporsional, kemudian mampu melihat potensi dari masing-masing anggota sehingga kita dapat membagi tugas dengan baik dengan tujuan untuk memaksimalkan capaian dari target kita. Kemudian dalam tim yang efektif juga dicirikan dengan adanya harmonisasi dan sinergitas antar anggota. Karena tanpa adanya sinergi dan koordinasi yang baik termasuk harmonisasi, maka sepanjang perjalanan kita untuk meraih target atau visi misi atau tujuan itu juga akan mengalami kesulitan. Sehingga untuk tetap
ingat bersama bahwa selain ada pemimpin, kemudian ada tim yang efektif, juga harus pada akhirnya ada sinergitas yang bagus dan harmonisasi atau keselarasan. Kurang lebih demikian, semoga memberikan pandangan dan manfaat untuk kita bersama terkait dengan kepemimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.